Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi dengan saya, Dewi Sulistiawati, Guru Bahasa Indonesia. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang solih dan solihah, kali ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kalian sudah belajar membuat tulisan, gitu ya. Hari ini kita akan belajar menulis karya ilmiah, gitu ya, yang nantinya menjadi salah satu persyaratan kalian lulus dari SMA IT Anur. Baik. Karya tulis ilmiah itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir berat dulu, jangan berpikir susah dulu gitu ya. Apa ya karya tulis ilmiah, kok kayaknya susah gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi kita di sini belajar gitu ya, bagaimana caranya teman-teman menulis karya ilmiah, tahapan-tahapannya dari awal gitu ya. Jangan menganggap hal sesuatu itu belum dikerjakan udah susah duluan. Kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi karya tulis ilmiah itu apa sih? Jadi menurut kita buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta itu hasil apa? Hasil dari observasi atau pengamatan, hasil dari eksperimen atau percobaan, atau hasil dari kajian pustaka atau referensi yang sudah ada gitu ya. Baik, kalau karya tulis ilmiah itu menurut para ahli adalah banyak ya. Jadi ini saya ambil dua saja, dua definisi dari para ahli. Yang pertama, Eko Susilo menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan hasil dari berbagai hasil pengamatan, penelitian dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Bambang Supriyadi. Jadi menurut beliau gitu ya, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berdasarkan pada hasil penelitian dan disusun secara sistematis gitu ya, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan menjawab dari satu permasalahan. Ya, selanjutnya ini adalah contoh-contoh karya tulis ilmiah. Jadi ada dua jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama karya ilmiah pendidikan, yang kedua adalah karya ilmiah penelitian. Jadi kalau misalkan kita melewati jenjang pendidikan, biasanya ada syarat khusus tuh untuk kita bisa lulus. Yang pertama karya tulis itu biasanya seperti paper gitu ya, seperti makalah. Kemudian yang kedua kalau kita kuliah ngambil D3, diploma 3 tahun gitu ya. Jadi ada yang namanya praskripsi. Nah kemudian kalau sarjana atau S1 itu namanya skripsi. Kemudian kalau S2 namanya tesis, S3 disertasi. Ini adalah karya ilmiah pendidikan yang biasanya menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah kemudian karya ilmiah penelitian biasanya ini lepas dari yang tadi ya. Jadi bukan salah satu syarat kelulusan, tapi adalah memang mereka meneliti. Ya, karya ilmiah penelitian itu ada makalah seminar, ada laporan hasil penelitian, ada jurnal penelitian. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa dengan adanya karya ilmiah tersebut, ilmu pengetahuan sampai ke kita, gitu ya. Jadi teman-teman jangan hanya kenal namanya Pythagoras, Newton, Archimedes gitu ya. Tapi ternyata banyak para ilmuwan muslim gitu ya sebagai penemu gitu ya. Salah satunya adalah Ibnu Hayyan. Beliau ini adalah ahli kimia gitu ya. Kemudian Ibnu Haisam, optik, ada kamera, ada mikroskop dan lain sebagainya. Kemudian Al-Batani, trigonometri. Kalian pasti untuk teman-teman yang SMA gitu ya sudah mulai belajar sinus kosinus tangen gitu ya, pasti kenal nih yang namanya trigonometri. Ternyata penemunya adalah Al-Batani, orang muslim juga.
Kemudian medis. Di bidang medis ada Ibnu Sina. Kemudian di bidang aljabar ada Al-Khawarizm. Jadi dengan adanya para ilmuwan muslim ini harusnya menyemangati kalian untuk melakukan sesuatu, untuk meneliti, menghasilkan satu karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah ini sebetulnya apa sih, gitu ya? Ya, tujuan pembuatan karya tulis ilmiah yang pertama adalah latihan menuliskan ide, gitu ya. Jadi biasanya kalian teman-teman ini banyak sekali ide, gitu ya, yang mau dituliskan, yang mau dilakukan. Nah, ide ini ditulis kalau misalkan secara sistematis dan metodologis, maka akan menghasilkan satu karya ilmiah, ya. Kemudian tujuannya yang kedua adalah sebagai sarana perubahan. Sebagai sarana perubahan pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Jadi di masyarakat biasanya banyak permasalahan. Nah, dari sekolah kita bisa memberikan solusi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga tujuannya, foster etos ilmiah. Maksudnya apa sih, gitu ya? Jadi jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, gitu ya. Jadi penikmat, pembaca karya ilmiah orang lain, pembaca hasil penelitian orang lain, tapi kalian juga bisa menghasilkan, kalian juga bisa menjadi produsen dalam berpikir dan menulis. Baik, kita lanjutkan. Tujuan selanjutnya adalah membuktikan, ya, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang kalian buat. Kemudian karya tulis ilmiah juga sebagai latihan untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Selain itu, karya tulis ilmiah juga melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Baik, sekarang kita akan bahas tentang karakteristik, ya. Jadi bedanya karya tulis ilmiah dengan esai, dengan artikel, gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah itu harus mengacu pada teori. Jadi teori-teori yang ada harus mendasari karya tulis ilmiah kalian. Kemudian yang kedua, karya tulis ilmiah juga harus lugas, ya. Artinya karya tulis ilmiah itu tidak emosional, gitu ya, tidak kritis dan tidak menimbulkan interpretasi. Maksudnya apa? Jadi bedakan karya tulis ilmiah dengan editorial, bedakan karya tulis ilmiah dengan esai, ya. Kemudian harus logis. Logis maksudnya apa? Masuk akal, ya. Harus rasional, gitu ya. Nggak bisa yang namanya karya tulis ilmiah tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi karya tulis ilmiah itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Baik, berikut juga karakteristiknya, harus efisien, efektif, objektif, dan sistematis. Nah, berikut adalah tahapan membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah mencari ide, gitu ya. Yang kedua menyusun, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penulisan, yang kelima adalah penilaian karya tulis ilmiah. Biasanya yang teman-teman takut itu yang kelima, ya, penilaian karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan sidang karya tulis ilmiah. Padahal saat sidang sih sama aja kayak presentasi, kemudian ditanya udah selesai, gitu ya. Jadi jangan jadikan karya tulis ilmiah ini momok, jangan jadikan karya tulis ilmiah ini hal yang menakutkan, tapi hal yang menyenangkan. Nah, yang pertama adalah mencari ide, gitu ya. Temukan ide-ide kreatif dengan cara ini, ya, ingat 5W 1H. Apa? 5W 1H. 5W itu apa aja sih? Yang pertama what, gitu ya, tentang apa. Kemudian when, kapan mau dibuat, gitu ya. Beritanya tentang apa, kapan, kemudian where, di mana. Kemudian who, gitu ya, siapa. Kemudian why, kenapa ide ini kamu ambil, ya. Kemudian yang satu how, bagaimana cara memberikan solusi terhadap ide-ide tersebut. Nah, caranya adalah buka mata kalian, buka telinga. Jadi tangkap semua ide yang terekam oleh indera, ya. Biasanya teman-teman banyak banget nih yang punya ide, tapi seringnya adalah lupa menuliskan ide tersebut. Kemudian yang kedua, biasakan mengamati sekitar, gitu ya, karena sumber ide itu ada di mana aja. Kemudian yang ketiga, cari tahu kondisi dan situasi yang bisa memicu munculnya ide kreatif. Nah, maksudnya apa yang ketiga ini? Biasanya teman-teman akan fresh
Kalau misalkan kondisi misalkan bangun tidur pagi habis subuh gitu ya, habis tilawah, coba kumpulkan ide-ide. Atau saat malam gitu ya, habis qiyamul lail, habis tahajud gitu, sempatkan mencari ide. Itu biasanya saat pikiran kita fresh, jernih, itu banyak ide-ide datang gitu ya. Nah ini ya, sumber ide itu dari mana saja. Yang pertama bisa dengan membaca laporan hasil penelitian. Jadi kalian browsing di internet, cari jurnal gitu ya, jurnal hasil penelitian, kalian baca banyak-banyak. Misalkan kalian temanya tentang apa? Tentang konservasi, cari jurnal-jurnal tentang konservasi. Atau kalian tertarik dengan game online gitu ya. Kenapa sih anak-anak suka game online? Kalian cari jurnal-jurnal yang sejenis. Nah, kemudian yang kedua, seminar atau diskusi. Kalian datang di seminar atau diskusi, biasanya banyak ide-ide di situ. Kemudian dengan pengamatan, dengan pengalaman, atau pernyataan pemegang otoritas. Ya, jadi ini salah contoh-contoh ide unik dan kreatif ya. Ini ada jam waker gitu ya. Jam wakernya tapi nggak hanya bunyi gitu, tapi dia bisa jam wakernya itu bisa melompat-lompat gitu ya. Bentuknya lucu gitu ya, kayak bola gitu ya. Nah, jam waker ini bisa dimatikan kalau misalkan kita bisa tangkap gitu ya, baru bisa dimatikan. Jadi mungkin dulu ini yang membuat jam waker jumping clock ini adalah mungkin orangnya susah bangun pagi gitu ya. Jadi gimana caranya alarmnya itu berfungsi dengan baik, gimana caranya dia bisa bangun pagi. Akhirnya timbullah ide ini, membuat 1 jam yang bisa melompat-lompat. Kalau misalkan kita mau mematikan jam waker tersebut, kita harus bangun dari tidur, nangkap si jam baru dimatiin gitu ya. Jadi kebayang ya idenya sangat kreatif. Kemudian yang sebelahnya juga gimana caranya naik motor tapi tidak kehujanan gitu ya. Nggak bawa jas hujan tapi bisa tetap aman dari hujan. Kemudian ide selanjutnya nih ya, teman-teman pasti udah tahu ya ini ya, tongkat buat itol gitu ya. Kan jarak dari jendela mobil ke tempat tapping itol itu kan agak jauh, kadang tangan kita nggak nyampe. Nah, ide ini muncul dari permasalahan-permasalahan yang ada. Idenya simpel gitu ya, tapi bisa memberikan solusi. Kemudian ini juga ya, contoh-contoh, apalagi sekarang kita lagi musim hujan gitu ya, ide-idenya unik, kreatif dan agak-agak aneh gitu ya, tapi subhanallah gitu ya, bisa membuat satu solusi. Misalkan kalau payung biasa kena angin kita masih basah, makanya dibuatlah seperti ini payung-payungnya gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian ini adalah hasil karya dari anak SMA yang membuat alarm anti maling di kendaraan bermotornya. Jadi dia ada alarm kalau disentuh, kemudian kalau misalkan kuncinya mau dibuka paksa dia akan bunyi gitu ya. Kemudian ide sepatu anti pelecehan seksual, lucu ya namanya. Tapi ini adalah memberikan solusi untuk para wanita yang mengalami pelecehan seksual. Jadi di situ ada kayak strumnya gitu ya, kayak ada strum listriknya gitu ya. Cukup bisa melindungi diri para wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, ide-ide tadi sangat banyak gitu ya, tapi harus dipertimbangkan. Kira-kira gitu ya, apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, apakah ide tersebut bermanfaat? Gitu ya. Segitu banyaknya ide, kira-kira manfaat nggak sih ide tersebut? Kemudian yang kedua, ada kemampuan nggak? Maksudnya apa? Ada kemampuan nggak kita melakukan penelitian? Ada kemampuan nggak kita menyelesaikan hingga tuntas? Gitu ya. Jangan sampai idenya sudah oke gitu ya, tapi kita nggak mampu melaksanakan. Atau kita mau penelitian ternyata alatnya harus ke Singapura dulu. Kita mau penelitian tentang virus, misalkan harus ke Jepang dulu. Berarti kan kalau misalkan hitung-hitungan berarti kita tidak ada kemampuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ide tersebut menarik gitu ya. Kalau ide menarik, maka orang akan berlomba-lomba untuk membaca. Kemudian yang keempat, ide harus spesifik gitu ya. Jangan ide-ide umum yang sudah ada.
orang akan bosan gitu ya. Kemudian yang kelima, adanya inovasi, adanya perkembangan teknologi. Nah, yang keenam, salah satu pertimbangan juga dan ini sangat penting, apakah ada data dan referensi yang bisa kita dapat. Khawatirnya apa? Idenya sudah oke, kemampuan udah ada, inovasi banyak, ternyata data dan referensinya kita sulit mendapatkan, gitu ya. Jadi pertimbangan ide itu bisa dibuat menjadi karya tulis ilmiah adalah bermanfaat atau tidak, ada kemampuan atau tidak, menarik, spesifik, adanya inovasi, yang terakhir adalah data dan referensi bisa didapat dengan mudah. Ya, bagaimana sih mencari ide? Kok tadi disampaikan kok kayaknya gampang banget gitu ya. Baik. Contoh ide dari sekitar kita gitu ya. Kita melihat ada tumpukan sampah yang di situ ada plastik, ada sayuran, ada kertas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari hal yang kita lihat tersebut, kira-kira apa ya yang bisa kita pikirkan? Nah, dari sampah tersebut pastinya akan menimbulkan masalah. Ya. Yang pertama, numpuknya sampah pasti menjadi sumber penyakit. Yang kedua, akan menimbulkan bau, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari segi estetika, ya nggak indah banget gitu kelihatan sampah numpuk seperti itu. Dan banyak lagi masalah yang timbul dari sampah yang menumpuk. Nah, teman-teman, gitu ya, bisa kasih solusi apa terhadap permasalahan sampah sampah numpuk yang tadi gitu ya, yang kayaknya nggak ada indah-indahnya, merusak pemandangan, bau dan lain sebagainya. Solusi apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama misalkan bisa dengan pemilahan sampah. Dipilah dulu sampahnya antara sampah organik dan sampah anorganik, antara sampah dapur yang sayur, bumbu-bumbu dan lain sebagainya, sisa makanan gitu ya, dengan sampah plastik, botol bekas minuman, kantong kresek dan lain sebagainya. Dipilah dulu, dipisahkan dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi sampah salah satunya adalah membuat kompos gitu ya. Jadi yang organik tadi bisa kita buat kompos gitu. Kalau misalkan jumlahnya sedikit, buat saja kompos skala rumah tangga gitu ya. Kalau misalkan banyak berarti bisa dibuat dengan skala menengah ya. Nah, alur mengolah ide. Setelah teman-teman mendapatkan ide gitu ya, teman-teman juga harus berpikir kira-kira latar belakang dari ide tersebut apa. Maksudnya apa sih alasan kalian pilih judul itu. Kemudian kalian pilih, mulai cari solusi yang pernah ada. Jadi ada masalah, kalian harus cari solusi. Yang pertama kalian suruh cari masalah dulu. Ada masalah apa di sekitar kita? Kemudian kalian harus pikirkan bagaimana solusinya, gitu ya. Kemudian pikir ide solusinya. Ya ini jadi misalkan tadi gitu contohnya sampah, ide solusi yang pernah ada apa? Oke, misalkan ada pemilahan, oke ada pembuatan kompos, oke ada apa lagi? Tulis semua ide-ide yang kalian bisa dapatkan dari referensi, dari browsing di internet, dari ngobrol sama teman, dari ngobrol sama para ahli gitu ya. Nah kemudian yang keenam, yang terakhir, kalian tulis deh ide kalian yang baru itu apa, ditulis di bawahnya gitu ya. Nah gitu ya, untuk mencari ide tadi seperti itu, ada 5W1H, buka mata buka telinga dan lain sebagainya gitu ya. Intinya itu untuk mencari ide. Nah kemudian sekarang bagaimana cara menyusun karya ilmiah? Sebetulnya kan susunan karya ilmiah itu standar ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran. Rata-rata sama aja untuk D3, S1, intinya sih sama aja isinya seperti ini, susunan karya ilmiah ya. Baik, kita akan bahas bab 1 dulu. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman sudah kuat di bab 1-nya, sudah jelas, sudah fix gitu ya, jalan penelitiannya akan mudah, nggak bingung lagi gitu ya. Jadi di bab 1 ini ada 5 hal yang harus kalian tulis. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini apa sih? Jadi menjelaskan apa, mengapa, pentingnya tema,
judul ini dipilih? Maksudnya gini, kenapa kalian memilih judul ini? Pasti ada alasannya gitu ya. Oh, karena di daerah saya banyak anak-anak yang main game online dan tidak terpantau orang tuanya. Misal, oh ternyata di rumah saya gitu ya, sampah-sampah organik sangat menumpuk gitu ya. Jadi volumenya cukup besar, apalagi di lingkungan RT saya gitu ya. Apalagi melihat pembuangan sampahnya tidak maksimal dan lain sebagainya. Jadi alasan-alasan inilah yang harus menguatkan kalian dalam memilih judul. Yang kedua, batasan masalah ya. Jadi dari latar belakang tadi tentu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Nah, di karya ilmiah ini kalian boleh membatasi 1-2 masalah aja yang diambil. Jangan semuanya, karena kalau semuanya pasti bingung bagaimana cara menyelesaikan gitu ya. Kalian boleh pilih 1, 2, atau 3 masalah yang mau diambil. Atau fokus 1 masalah aja. Oh, saya mau fokus masalah tentang sampah yang tadi, tapi saya fokusnya ke sampah organik aja. Saya mau bikin kompos. Oke, bisa. Atau sebaliknya. Oh, saya mau fokusnya masalah yang tadi, masalah sampah, saya fokusnya masalah sampah anorganik. Saya mau bikin recycle atau daur ulang dari sampah-sampah anorganik. Sampah plastik, sampah kemasan bekas kopi, bekas gula, bekas kemasan sabun, saya mau daur ulang. Oke. Jadi batasan masalah ini adalah memilih masalah yang kemungkinan bisa kalian sertakan argumentasinya gitu ya. Jadi enggak semua masalah harus diambil, enggak gitu ya. Salah satu aja yang menjadi fokus kalian. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, dari batasan yang tadi kalian kembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Berapa jumlah sampah yang dihasilkan, mengapa sampah tersebut tidak diolah dan lain sebagainya. Munculkan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang kalian pilih gitu ya. Nah, kemudian tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting adalah bahwa penelitian ini harus ada manfaatnya. Jangan sampai kalian udah capek-capek meneliti tapi nggak manfaat gitu ya. Kan manusia yang baik itu adalah manusia yang kontribusinya banyak untuk umat gitu ya, yang berkontribusi untuk umat gitu ya. Jadi kontribusi kita salah satunya adalah di sini. Kontribusinya adalah menuliskan karya ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh khalayak ramai untuk masyarakat. Baik. Contohnya ini ya, salah satu aja yang saya ambil, misalkan kalian ambil masalah tentang kegiatan belajar mengajar online. Alasan pemilihan judul, kenapa kalian milih judul ini gitu ya. Oke, misalkan banyak orang tua ngeluh, ayah saya, ibu saya, teman-teman saya orang tuanya pada ngeluh saat KBM online, soalnya kuotanya harus banyak, harus pasang wifi dan lain sebagainya, berarti cost-nya nambah gitu ya. Kemudian masalah yang lainnya apa? Oh, ternyata teman-teman saya banyak yang nggak antusias gitu ya. Misalkan hadir di Zoom-nya enggak gitu ya. Misalkan ngerjain tugasnya enggak. Mungkin karena nggak ketemu langsung sama guru, nggak ketemu langsung sama teman. Jadi semangatnya beda gitu ya. Kemudian yang ketiga, mungkin sulit menilai kejujuran. Ada teman saya yang jujur banget dapatnya jelek. Ada teman saya yang biasa buka buku, nyontek tapi dapat nilainya bagus. Artinya apa? Akhirnya agak susah menilai kejujuran. Kemudian kesulitan juga untuk memahami pelajaran-pelajaran eksak. Misalkan matematika, fisika, kimia yang ada hitungannya, harus dijelaskan berulang-ulang. Secara online kadang teman-teman saya nggak ngerti gitu. Oke, jadi ini adalah masalah-masalah yang timbul dari KBM online. Jadi kalian bisa ambil judul ini gitu ya. Nah, kemudian yang tadi kita lanjut ke bab 2. Tadi sudah bab 1 ya. Bab 1 itu ada berapa hal tadi? Ada 5 hal ya. Saya ulang lagi ya. Ada ini ya, ada 5. Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Baik, kita lanjut. Bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Ya. Ingat tadi ya, saat kita menentukan ide, kita harus yakinkan dulu, pastikan dulu ada data, ada referensi yang bisa kita ambil. Gitu ya. Jangan sampai kalian udah menentukan ide, nyari datanya susah gitu ya. Jadi di tinjauan pustaka ini
adalah referensi. Jadi kalian buka jurnal, kalian baca, lihat penelitian terdahulu yang mirip-mirip dengan penelitian kalian, kemudian kalian masukkan di sini, di tinjauan pustaka. Sumbernya apa aja sih? Banyak. Sekarang sudah dimudahkan oleh adanya internet ya. Kalian mau cari jurnal apa aja ada gitu ya. Judulnya apa aja ada gitu ya. Mau jurnal dari dalam negeri, mau jurnal dari luar negeri gitu ya, ada. Kemudian ada dari penelitian terdahulu gitu ya. Misalkan kakak kelas kalian pernah meneliti, boleh dibuka tuh karya ilmiah yang terdahulu gitu ya. Kemudian buku-buku, kalian datang ke perpustakaan, baca banyak-banyak buku. Atau sekarang banyak IPUSNAS itu punya dari internet bisa dibuka ya, buku-buku di perpustakaan nasional gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi kalau kalian tadi sudah menentukan ide, sudah mencari referensi, yang ketiga adalah kalian menentukan metode penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, bisa dengan metode eksperimen atau percobaan. Contoh, misalkan tadi kalian pilih membuat kompos, berarti kan kalian harus praktek ya, harus percobaan, gitu ya. Jadi kalian gimana cara membuat kompos yang baik? Gimana cara membuat kompos? Komposisinya bagaimana? Harus berapa lama? Suhunya harus berapa? Disimpannya harus bagaimana sih? Dan lain sebagainya. Kalian percobaan. Atau bisa merujuk kalau angkatan 1 kemarin ada kakak kelas kalian namanya Ayu Maharani yang membuat penelitian percobaan dengan membuat sabun cair seperti merek-merek Sunlight gitu, tapi buat sendiri. Warnanya dia pakai dari daun suji, lidah buaya gitu-gitu ya. Kemudian dari jeruk nipis gitu ya, dibuat sendiri gitu ya. Jadi percobaan. Kemudian kemarin juga ada percobaan membuat jam waker bentuknya seperti dinamit gitu ya. Bentuknya sangat bagus gitu dari angkatan pertama yaitu Kak Tea gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau melihat, bisa ada di perpustakaan SMA IT Anur. Di sana sudah ada karya tulis ilmiah angkatan ke-1 dan ke-2. Kemudian apalagi metodenya? Yang kedua adalah studi kasus. Kalian belajar dari kasus-kasus yang pernah ada, kalian ambil kasus tersebut untuk dibahas. Itu juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian tindakan. Kalau di angkatan kemarin ada Kak Fauziah yang melakukan tindakan memberikan bacaan siroh kepada teman-temannya. Jadi diteliti kira-kira pengetahuan teman-teman ini bisa meningkat dengan media apa. Kemarin Kak Fauziah membuat metodenya adalah memberikan media dengan lewat video dan paper gitu ya, makalah atau tulisan. Kemudian dilihat kira-kira dengan media apa ya pengetahuan siroh itu bisa meningkat dengan baik. Kemudian yang keempat adalah penelitian survei gitu ya. Jadi kalian bisa sebar angket, sebar kuesioner atas permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya yang keempat adalah hasil dan pembahasan ya. Jadi hasil dan pembahasan ini adalah hasil dari penelitian yang kalian lakukan. Kalau misalkan tadi kalian meneliti tentang bagaimana cara membuat kompos, ya dibuat gitu ya. Hasil membuat komposnya bagaimana? Oh, hasil membuat kompos dari sampah sekian kilo menjadi kompos sekian kilo. Berapa lama waktunya gitu ya. Bahkan bisa jadi dengan hitung-hitungan kalau kompos ini dijual ternyata ekonomisnya sekian harganya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hasil pembahasan ini juga tergantung dari metode yang kalian pilih tadi. Itu akan menyebabkan alat ukur yang digunakan beda-beda gitu ya. Ada alat ukur secara angket, kuesioner, wawancara gitu ya. Ada hitung-hitungan secara statistik dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi, setelah kalian melakukan penelitian, maka kalian bisa menyimpulkan tuh. Misalkan tadi, oh ternyata dengan dibuatnya kompos, sampah yang tadinya menumpuk sekian meter kubik per bulan berkurang menjadi sekian. Bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis, bisa dijual itu komposnya gitu ya. Jadi yang tadinya tidak berharga jadi bernilai ya. Kemudian saran ini berisi apa sih? Saran ini adalah dari penulis gitu ya.
dari penulis tentang misalkan penelitian ini butuh ada tindak lanjut, misalkan penelitian ini butuh ada pengembangan, misal penelitian ini kemarin respondennya kurang dan lain sebagainya. Jadi syarat ini adalah untuk para pembaca karya tulis ilmiah kalian. Agar apa? Agar teman-teman yang mau meneliti selanjutnya bisa melakukan perbaikan, gitu ya. Jadi gitu ya. Untuk penulisan karya tulis ilmiah sebetulnya simple, nggak susah-susah amat, gitu ya. Asal kalian tahu tahapannya. Tahapan yang pertama yang paling penting adalah mencari ide yang orisinil, ya. Mencari ide yang memang betul-betul dibutuhkan, mencari ide yang bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan penulisan karya ilmiah. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menuliskan karya ilmiah dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.